Filipi 4 ayat yang ke-10 hingga yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita saat ini rasanya setiap hari kita scroll berita-berita yang ada di medsos. Di dunia maya ada banyak hal, kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita jadi bingung. Membuat kita jadi geleng-geleng kepala dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan dunia maya, dengan medsos kita mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita dengan cepat. Misalnya, yang benar itu bisa jadi salah, tapi yang salah jadi benar. Sebaliknya saudara, bahkan seorang pelaku kriminal itu dapat berubah menjadi korban kriminal. Sementara korbannya sendiri pada akhirnya bisa menjadi tersangka. Itu bukan hal yang aneh kalau saya boleh mengatakan, tapi itulah yang terjadi di dalam dunia sekitar kita karena kita mengetahuinya. Di sisi lain saudara, kita juga melihat ada yang namanya pada saat hari ini istilah yang agak ngetren, yang seringkali dipakai, yang agak viral, marak, itu disebut dengan yang namanya victim mentality. Ini lagi ngetren karena saya memperhatikan semua TikTok, Instagram ataupun yang lainnya, saudara-saudara, banyak orang yang kemudian menjadi victim mentality. Apa victim mentality atau bahasa Indonesianya mentalitas sebagai korban, ya, mentalitas sebagai korban. Yang diupload oleh orang-orang tertentu. Victim mentality itu adalah kondisi mental dari seseorang ketika selalu merasa dirinya sebagai korban dari segala kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Jadi apapun yang terjadi kemudian dia merasa bahwa dirinya ini jadi korban. Dan saudara-saudara, orang yang victim mentality adalah secara konsisten terus-menerus itu kecenderungannya adalah menyalahkan orang lain dan situasi yang ada di depannya. Dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengontrol dengan apa yang terjadi, apa yang sedang dihadapi. Jadi kita melihat saudara, banyak hal di dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain. Kemudian saudara-saudara menyalahkan sekitarnya. Sehingga dengan keadaan itu ketika dia melakukan sesuatu yang salah, dia malah lebih menyalahkan. Maka ini yang disebut dengan yang namanya playing victim. Jadi dua-dua hal ini akan bersama-sama, saudara-saudara. Seorang victim mentality, seorang yang melihat orang lain yang bersalah dan dirinya sebagai korban terus, menyalahkan orang lain terus, maka dia akan menjadi seorang yang playing victim. Yaitu sebuah perilaku yang disengaja, ini disengaja saudara. Untuk memanipulasi orang lain agar kemudian merasa iba atau simpati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya sebuah tanggung jawab dan kemudian dia beroleh keuntungan. Saudara-saudara, tindakan-tindakan yang diambil, yang dilakukan adalah untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain, mendapatkan simpati daripada orang lain. Maka tidak jarang kalau kemudian warga net
memberi dukungan, bahkan ada yang menggalang dana karena merasa iba dan kasihan kepada orang-orang seperti ini yang playing victim, yang dikiranya adalah menjadi korban, ternyata malah dia adalah tersangka. Saudara, ada orang-orang yang kemudian menipu, men-setting keadaannya supaya orang lain itu berbelas kasihan kepadanya. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, sikap-sikap seperti ini secara psikologis memang bukan disebut sebagai sebuah gangguan mental. Tetapi para pakar psikologis mengatakan ini sebetulnya adalah masalah psikis yang paling serius. Yang semakin lama kalau dibiarkan, kalau orang-orang ini selalu victim mentality atau kemudian selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dirinya sebagai korban, lalu kemudian dia mengiba buat dirinya sendiri. Kalau ini dibiarkan, maka lama-lama ini akan benar-benar menjadi gangguan kesehatan mental yang serius. Ini kalau tidak diobati. Maka saudara-saudara munculnya istilah yang sering kita mungkin ngobrolan dengan teman-teman, itu adanya namanya BPD atau Borderline Personality Disorder. Atau mungkin yang lebih kita kenal adalah NPD. NPD lah kamu begitu ya, seringkali kita anak-anak muda seringkali memakai istilah ini, Narcissistic Personality Disorder. Yaitu adalah orang-orang yang saudara-saudara kacau balau dengan kehidupan dirinya sendiri tentang konsep dirinya sendiri. Baik itu victim mentality ataupun playing victim, itu dapat terjadi di dalam lingkungan kita, saudara. Itu bisa terjadi, saudara, di dalam keluarga kita. Pasangan kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, itu bisa terjadi, saudara. Yang namanya victim mentality atau playing victim. Bisa saja. Mungkin di dalam dunia kerja kita. Mungkin juga di dalam yang namanya saudara pertemanan kita atau komunitas kita. Pertanyaannya, apakah bisa terjadi di dalam gereja? Sangat mungkin terjadi di dalam gereja. Kita bisa menjumpai ternyata ada orang-orang yang memiliki mental sebagai korban di dalam gereja loh saudara. Yaitu selalu kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan orang itu tidak mau bertanggung jawab untuk kehidupannya sendiri. Sekali lagi, orang itu tidak mau bertanggung jawab untuk kehidupannya sendiri. Dan kemudian dia selalu merasa menjadi orang-orang yang korban keadaan. Maka dia melakukan yang namanya playing victim. Men-setting keadaan, mengiba-iba supaya orang berbelas kasihan kepadanya. Saya mau tanya, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang demikian, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara melihat orang yang kemudian saudara iba, dan orang itu tidak pernah bercerita apa-apa tentang kehidupannya, saya yakin saudara akan dengan sukarela, dengan senang hati mau membantu orang itu, betul? Tapi kalau saudara tahu bahwa dia mengiba-iba dan itu seperti settingan dan saudara tahu siapa yang sedang mengiba-iba, saudara tahu dia sedang playing victim. Saudara, ini kalau dibiarkan itu benar-benar menjadi sesuatu yang buruk buat kesehatan mental orang tersebut. Karena perilaku demikian bukan saja secara pribadi menjadi masalah kesehatan mentalnya, namun juga memiliki pengaruh buruk terhadap lingkungannya. Kenapa menjadi buruk buat lingkungannya? Karena orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara jadi stres. Bahkan kemudian melihat orang ini menjadi beban di dalam kehidupan, lingkaran kehidupan keluarganya mungkin, pekerjaannya. Jadi saudara, kehadiran orang-orang seperti ini jelas saudara akan meresahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka saudara-saudara, sering kali kemudian kita juga ikut-ikutan bahwa mengatakan, oh ya memang orang ini korban daripada masalahnya. Orang ini memang seperti ini, kita kasihan. Tanpa sadar kita juga mendukung. Padahal saudara, dengan keadaan-keadaan seperti ini membuat kita sendiri sudah stres. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita sendiri akan ketularan untuk menjadi orang yang playing victim. Bisa nular ini saudara. Kalau kelompok kita, lingkungan kita
adalah orang-orang yang seperti ini itu akan menular karena pada akhirnya kita bertindak juga didasarkan kepada keadaan itu. Nah saudara-saudara, jika di dalam dunia psikologi memang ini dianggap sebagai sebuah gangguan mental atau gangguan psikis atau masalah kesehatan mental, tetapi Alkitab berbicara lebih tegas lagi bahwa sikap dan mentalitas seperti ini saudara, baik itu victim mentality atau playing victim, sesungguhnya menunjukkan bahwa ada masalah mendasar yang dihadapi oleh manusia, yaitu yang namanya dosa. Manusia yang sudah tercemar oleh dosa menjadikan dirinya tidak dapat melihat gambar dirinya dengan benar. Saudara, banyak misalnya kasus-kasus anak-anak remaja. Kenapa kemudian seringkali disebut menjadi anak-anak yang melawan orang tua. Memberontak kepada orang tua. Tidak mau mendengarkan orang tua. Karena anak-anak ini sedang mencari yang namanya identitas. Dan ketika pencarian identitas salah, maka dia akan menjadi pribadi yang salah. Tapi kalau dia menemukan sebuah komunitas yang benar, maka konsep dirinya juga akan menjadi benar. Karena apa? Gambar dari Allah, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, itu telah rusak dan menjadikan manusia, saudara, memiliki kecenderungan untuk melawan Allah dan kemudian menjadi egois. Sejak di kandungan manusia sudah punya natur dosa. Lahir dia natur dosa, apalagi kemudian di dalam pencarian identitas semakin banyak dosa. Bahkan tua pun kita juga masih tetap menjadi orang-orang yang egois dan menjadi orang-orang yang berdosa. Disinilah saudara kita perlu yang namanya pemulihan daripada Allah, yaitu melalui anugerah yang dilimpahkan di dalam Kristus Yesus. Supaya apa saudara? Di dalam proses pengudusan kita ada sebuah perubahan, ada sebuah transformasi yang bukan instan tetapi terus menerus terjadi di dalam hidup kita. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata, kamu harus tinggal dan diam di dalam firman-Ku, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal menetap di dalam Kristus, fokus kepada Kristus supaya di dalam menjalani kehidupan kita tetap berada di dalam track yang benar. Saudara, di dalam proses pengenalan kepada Kristus seharusnya kita semakin hari semakin memahami arti kasih yang dilimpahkan kepada kita. Bahwa kasih Allah adalah kasih agape karena memang Dia adalah Allah yang kasih, itu akan terus ada yang akan menolong kita untuk tetap berada di dalam track yang benar. Saya dan saudara punya kecenderungan untuk menyimpang daripada tracknya Allah, menyimpang daripada jalannya Allah. Maka saudara, ada kasih agape yang terus menerus kasih Allah dan hanya Allah saja yang mampu untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Maka pernah saya sampaikan saudara, kenapa konsep seseorang menjadi rusak, kacau? Karena dia tidak mendapatkan konsep secara benar di dalam firman Tuhan, tetapi mencari pembenaran dari orang lain. Maka yang benar adalah circle ini yang harus kita miliki. Kenal Allah. Orang yang kenal Allah pasti orang itu kenal dirinya sendiri. Siapa dirinya? Apa yang dia lakukan? Saudara, kalau kenal dirinya berdasarkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri. Tapi orang yang kenal akan Allah, maka dia akan kenal dirinya dengan baik. Kalau orang kenal dirinya dengan baik, maka orang itu tahu diri. Banyak orang gak tahu diri karena dia gak kenal diri. Banyak orang gak tahu diri karena gak kenal Allah. Tapi orang yang kenal Allah bisa juga gak tahu diri. Artinya kalau orang itu kenal Allah tapi gak tahu diri, berarti dia gak kenal diri. Saudara, ini circle yang memang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah circle perjalanan iman kita di dalam menghidupi yang namanya kasih anugerah keselamatan dari Kristus. Dan kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, membimbing kita untuk mengubah mindset kita. Karena persoalan utama adalah di dalam mindset kita supaya jadi benar tentang Allah. Konsep tentang kasih Allah dibenerin oleh kuasa Roh Kudus. Maka saudara, dengan memiliki pemahaman yang benar akan kasih agape daripada Allah, itulah yang akan memberikan respon yang benar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, memahami konsep kasih Allah dengan benar, itu akan membawa kita
memiliki respon yang benar. Maka dapat dikatakan saudara, setiap saya dan saudara sesungguhnya memiliki perspektif yang berbeda-beda. Saya berbeda mungkin dengan saudara. Berbicara tentang apa? Tentang kasih, di mana perspektif kita itu lahir dari pemahaman kita tentang kasih Allah itu sendiri. Seberapa besar saudara memahami kasih Allah di dalam hidup saudara? Itu akan menentukan langkah saudara berikutnya. Semakin saudara mengenal, semakin saudara tunduk, bukan semakin tinggi hati. Semakin saudara memiliki kerendahan hati karena kita merasakan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Maka saya boleh mengatakan bahwa pemahaman kita akan kasih Allah yang benar sesungguhnya akan memberikan respon yang benar. Kalau yang masuk itu benar, mindsetnya pasti benar. Keluarnya juga pasti benar. Tetapi sebaliknya kontraknya adalah kalau memahami kasih itu secara salah, itu akan memberikan dampak yang salah di dalam kehidupan kita. Apa yang masuk itu pasti yang keluar. Makanya kenapa anak-anak remaja atau pemuda benar-benar harus mengikat dirinya tunduk kepada otoritas Kristus. Mempercayai Kristus yang dibangun sejak anak usia dini mulai dari sekolah minggu supaya mereka memahami kasih Kristus. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya sekalipun dia harus mencari identitas. Tapi identitas itu ditemukan di dalam Kristus. Contoh ya, saya mau kasih contoh untuk hal ini. Ada seseorang yang cerita tentang masalah yang dia hadapi saudara. Masalahnya berkenaan dengan apa? Kasih. Kesimpulannya dia mengatakan bahwa orang di dekatnya itu tidak kasih. Orang di komunitasnya juga tidak penuh kasih. Itu awal dia menyampaikan bahwa kasih daripada orang-orang Kristen itu adalah munafik. Kasihnya nggak ada. Lalu saudara saya menanya, apa yang terjadi dengan dirimu sampai kamu menyimpulkan seperti itu? Ternyata dia bercerita bahwa ketika dia menolong orang lain, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, saudara, pada suatu saat dia ingin orang lain itu juga menuruti apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kemauannya. Tetapi saudara-saudara yang terjadi adalah respon daripada orang-orang yang di sekitarnya justru menolak, bahkan tidak mendukung apa yang menjadi kemauannya. Orang lain tidak memberi support apa yang diinginkan oleh dirinya. Maka ketika dia melihat yang namanya penolakan dan tidak adanya sebuah dukungan, dia akan mengatakan, aku ditolak. Aku adalah orang yang disisihkan. Aku adalah orang yang tidak dihargai. Maka kemudian dia menyimpulkan adalah orang lain tidak mengasihi saya. Komunitas saya tidak mengasihi saya. Suatu kali saya pernah mendengar seorang jemaat, tapi bukan di sini, marah-marah kepada gereja. Dibilang gereja tidak penuh kasih. Selidik punya selidik, saudara-saudara, ternyata dia meminta sebuah bantuan kepada gereja. Dan bantuan itu besar, nilainya besar dan agak tidak masuk akal. Walaupun kemudian dia mengatakan dengan segala macam cara. Dan kemudian tidak ada orang yang membantu. Maka kemudian dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa gereja kehilangan kasih. Saudara, apa dampaknya daripada orang-orang yang seperti ini? Seperti baru yang tadi saya ceritakan, orang-orang seperti ini apa yang terjadi? Dalam kondisi seperti ini saudara, ketika orang itu memahami kasih secara bias, kasih menurut ukuran dan standarnya sendiri bahwa kalau dia ditolak orang lain berarti tidak mengasihi. Mengasihi berarti kamu menuruti apa yang saya mau. Maka yang terjadi saudara-saudara, orang ini pada akhirnya akan menjadi victim mentality. Orang ini akan menyalahkan orang lain. Semua orang akan disalahkan. Keadaan disalahkan. Bahkan gereja juga disalahkan. Tidak salah bukan? Ketika saudara kecewa, saudara mungkin dikecewakan oleh gereja. Saya mau tanya, siapa yang saudara salahkan terlebih dahulu? Majelis?
Mungkin. Tapi paling banyak siapa? Hamba Tuhan. Betul? Hamba Tuhannya nggak benar. Aku nggak bertumbuh, hamba Tuhannya nggak benar. Aku nggak bisa ini, kering, mati, nggak bisa greget pelayanan, boring, bosen. Tanya kenapa? Hamba Tuhannya nggak kreatif. Saudara tahu ya, ketika kecewaan terjadi di dalam diri kita, karena kita punya pemahaman yang namanya kasih, kasih itu jadi bias. Karena kasih itu adalah menurut ukuran kita, maka ketika itu menjadi bias, kita akan menjadi orang yang playing victim. Saya korban. Jadi kalau saya nggak melayani, itu karena pendetanya yang kurang bisa menumbuhkan. Kalau saya mundur dari iman, itu karena pendetanya nggak perhatian. Saudara, setuju dengan pendapat ini? Ngerti maksud saya saudara? Sampai di sini ngerti saudara? Bahwa tanpa kita sadari, saya dan saudara bisa berada di dalam sebuah kondisi tidak puas dengan komunitas, tidak puas dengan gereja, yang kemudian saudara kita tidak pernah mengoreksi diri kita, lalu kemudian menembak kepada orang lain. Kondisi saya seperti ini karena gerejanya seperti ini, majelisnya seperti ini, hamba Tuhannya seperti ini. Itulah victim mentality. Jadi kita harus berhati-hati sekali saudara untuk melihat bagian ini. Semakin saudara terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan terhadap semua masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara, bahkan saudara mengatakan tidak ada orang lain yang mendukung saya, tidak setuju, tidak mensupport saya, maka saya bisa menyimpulkan bahwa saudara sedang punya masalah dengan identitas diri saudara. Balik lagi kepada circle. Saudara nggak kenal diri saudara karena saudara tidak pernah mengenal Allah. Saudara nggak tahu diri karena memang saudara nggak kenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin kenal diri dan semakin tahu diri. Ini nggak bisa dilepaskan saudara. Sekarang pertanyaannya bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana paling tidak saya supaya tidak cenderung menyalahkan orang lain atau kemudian saya menjadi playing victim. Seakan-akan saya menjadi korban. Saya melakukan ini ya karena keadaan seperti itu. Jadi orang memaklumi dan jadi iba. Bagaimana saya bisa keluar daripada bagian ini? Saudara-saudara memang ini sesuatu yang saya boleh mengatakan kalau sekali-kali ada satu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita sekali-kali loh ya, sekali-kali. Lalu kemudian mengatakan ya karena dia sih yang seperti itu jadi saya seperti ini. Kalau sekali-kali wajar lah, namanya juga orang kecewa, betul ya. Tapi saudara kalau itu selalu dan berkali-kali itu kurang ajar namanya saudara. Hati-hati sekali buat kita. Saudara-saudara kita nggak mungkin bisa keluar dari ini. Hanya satu yang bisa memungkinkan kita untuk keluar daripada ini adalah hanya melalui salib Kristus. Hanya melalui Injil Kristus kita dapat mengalami yang namanya kepenuhan Allah. Hanya di dalam kasih urapan Kristus kita kemudian mengalami sebuah transformasi dan perubahan. Berbicara tentang kasih, Rasul Paulus sudah menuliskan di dalam 1 Korintus 13. Tetapi bagian yang menarik yang saya mau pelajari di dalam bagian ini adalah Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-14. Mengajarkan bagaimana melihat kasih Allah yang luar biasa kemudian dipraktekkan secara real dan nyata di dalam kehidupan. Filipi 4 ayat 10 sampai 14 berbicara tentang kasih yang dinyatakan. Ini adalah Paulus yang menerima kasih dari orang lain. Yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa khotbah gereja seringkali ngajakin jemaat mengasihi orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi orang lain. Betul ya? Dan saya mengatakan, gereja kapan lagi ya khotbah misalnya, bagaimana kalau saya menerima kasih daripada orang lain? Sikap saya seperti apa? Hari ini kita akan belajar. Karena setiap hari kita menerima kasih daripada Allah. Mari kita lihat penjelasannya saudara. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, sesungguhnya ayat yang ke-10 itu sudah dinyatakan bahwa Paulus mengucap syukur atas dukungan dari jemaat di Filipi. Jadi ada jemaat di Filipi lalu kemudian kirim bantuan ya, kirim bantuan ke
Rasul Paulus yang pada waktu itu ada di penjara. Dikasih dukungan. Nah saudara, pertanyaannya kenapa mereka mendukung Paulus, memberikan bantuan dana kepada Paulus? Apakah Paulus meminta bantuan atau meminta dukungan? Saudara, sama sekali tidak. Pujian syukur dinyatakan kepada Allah karena Paulus melihat ada kemurahan hati dari jemaat Filipi yang digerakkan oleh Allah untuk mendukung pelayanan Paulus yang ada di penjara. Ini mencerminkan saudara-saudara, iman dan kasih orang-orang di Filipi itu adalah sangat mengasihi Allah yang kemudian diwujudkan dengan membantu pelayanan Rasul Paulus. Bagi Paulus sendiri, nah ini yang penting. Bagi Paulus sendiri, ketika menerima bantuan itu, dia tidak melihatnya sebagai kebaikan dari orang-orang Filipi. Tetapi semakin membuat dirinya adalah bergantung kepada Allah yang memberi perhatian kepada dirinya. Dan perhatian Allah dilakukan melalui jemaat Filipi. Gini maksudnya. Saudara, Paulus itu tidak pernah sekalipun minta kepada orang-orang Filipi. Sekalipun saudara, sekalipun Paulus punya hak untuk ngomong. Karena jemaat Filipi adalah jemaatnya dia. Paulus pernah menginjili orang-orang di Filipi. Artinya orang-orang itu dimenangkan di dalam pelayanan Paulus. Saudara punya hak untuk dia ngomong sama orang-orang Filipi begini. Jemaat Filipi, ini aku nih rasulmu, bantuin dong, aku di penjara ini kan kekurangan. Bantuin dong, bisa kan? Atau dia kemudian nuntut orang-orang di Filipi ngomong begini nih, jemaat, besukin aku dong, aku di penjara nih, kan kamu jemaatku, perhatiin dong. Saudara, sekali lagi itu tidak pernah keluar dari mulut Paulus. Paulus tidak pernah meminta. Paulus tidak pernah berkeluh kesah dengan kehidupannya, kekurangannya, bahkan penderitaannya. Bahkan dia mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-11. Ku katakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, aku belajar untuk mencukupkan diri. Karena Allah adalah Allah yang hidup, maka aku harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Paulus punya loh saudara, kalau misalnya dia mau victim, ya, mau victim mentality, dia bisa loh. Dia bisa loh melakukan itu saudara. Ya aku seperti ini karena orang-orang gak mendukung aku. Ya karena seperti ini orang-orang gak support aku, gak kasih bantuan aku. Kan bisa saudara. Atau kemudian dia menjadi seorang yang playing victim. Saudara, dia mengiba-iba, ayo tolonglah, aku kan di penjara, ayo tolonglah berbelas kasihan. Sama sekali enggak. Itu tidak pernah keluar dari mulut Rasul Paulus. Paulus tidak pernah saudara menjadi pengemis kasih daripada orang lain. Tidak pernah. Karena Paulus tahu siapa yang memanggilnya. Dan dalam iman dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13. Ayat itu ayat favorit kan? Ini loh konteksnya, dia ada di dalam penjara. Dia tidak menuntut dirinya diperhatikan dan minta bantuan. Tetapi kalau ada orang yang membantu, ada orang yang memberi kasih kepada dia. Sekali lagi, membuat dia semakin bergantung kepada Allah. Saudara, kalau saya minta maaf, kalau mungkin sekali atau dua kali saya berlaku salah kepada saudara sekalian. Misalnya saya minta bantuan kepada saudara. Kalau itu pernah keluar dari mulut saya, mohon maaf. Tapi saudara tahu, pernahkah saya meminta sesuatu pada saudara? Enggak, bukan? Kalau ada boleh saudara boleh menyatakan kepada saya. Kalau saya minta dukungan saudara, minta bantuan saudara. Saudara, sejak saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya belajar untuk tidak mengatakan kekurangan di dalam hidup saya. Walaupun kenyataannya benar-benar kekurangan misalnya. Tapi saya belajar seperti kata Paulus mencukupkan diri. Karena saya tahu Allah adalah Allah tempat bergantung buat diri saya.
Saudara, kadang-kadang saya hanya melihat bahwa ketika bergantung kepada Allah, karya Allah itu luar biasa. Saat saya kejepit, saat saya kepepet, saudara, karya Tuhan itu bagi saya terlalu amazing, terlalu miracle buat saya. Dan saya selalu mengatakan, saya tidak pernah membuka mulut saya untuk kekurangan saya, kesulitan saya. Apapun yang dihadapin oleh keluarga kami, kami tetap mengatakan, saya memiliki Allah yang namanya Jehovah Jireh. Saudara, ketika Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Karena dia tahu bahwa Kristus Allah yang dia percayai lebih mengerti tentang dirinya. Lebih mengerti tentang kebutuhan yang sedang dibutuhkan pada saat itu. Maka kalimat saudara, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ini yang akan saya jadikan berkat bagi saudara. Menunjukkan bagaimana Rasul Paulus bisa melihat keindahan dan kekayaan daripada kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Ia mengenal Allah karena Allah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya kepada Paulus sekalipun keadaan secara kasat mata saudara. Paulus itu keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Namun kuasa Allah menjadikan dia tetap baik-baik saja. Saudara, kita punya kecenderungan tidak bisa mencukupkan diri kita sendiri. Begitu keadaan tidak baik-baik saja, saudara akan nampak sekali dari raut wajah saudara. Betul? Di rumah kalau nggak ada baik-baik saudara akan kelihatan. Tapi saudara, Paulus belajar bukan memanipulasi dirinya. Bukan istilahnya munafik atau munafik dengan kehidupannya. Tidak, tapi inilah bahwa di dalam segala perkara bukan hanya Allah yang menjadi kekuatan, tetapi dalam segala hal dia belajar. Kata belajar itu saudara bukan perfect buat dia, tetapi inilah proses yang harus dijalani. Saudara, rasa cukup itu ternyata menjadikan kita tidak menjadi stres dengan kekurangan dan persoalan. Setuju saudara? Bahkan rasa cukup itu saudara, jika kita punya kelimpahan, diberkati lebih, itu kita tidak lupa diri. Ini loh saudara rasa cukup. Persoalan terjadi adalah karena kita tidak merasa cukup. Sehingga ayat 14 saudara, sekali lagi Paulus memberikan pujian kepada orang-orang di Filipi karena mereka memiliki kekayaan kasih karunia Kristus yang diwujudkan dengan mendukung, memberi bantuan kepada Paulus. Sekalipun kondisi orang Filipi pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang Filipi sedang kekurangan, mengalami penganiayaan, tapi mereka berlimpah kasih karunia Allah. Pemberian mereka adalah sebuah cerminan iman dan kasih mereka. Ini bukan sebuah beban. Mereka memberi bukan karena beban, sekalipun mereka kekurangan. Itulah keindahan daripada kasih karunia Tuhan. Saudara, persoalan yang terjadi di dalam hidup kita adalah kita sulit sekali untuk benar-benar merasa puas dan merasa cukup. Kalau saya tuliskan demikian, belajar merasa puas dan merasa cukup. Ini hal mudah atau sulit? Gimana saudara? Merasa puas, merasa cukup, sesuatu yang mudah atau sulit? Jujur saja ini adalah nggak mudah, betul? Semua manusia saudara punya persoalan yang sama. Kita tahu ada natur kita adalah sebagai manusia itu tidak pernah puas dengan yang ada. Kita natur manusia adalah merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Bahkan sekalipun banyak yang kita miliki, namun tetap saja kita merasa kurang dan tidak cukup. Nah, ini seringkali disalah mengertikan ketika orang mengatakan kepada saya seperti ini. Loh, berarti kita males-malesan dong Pak di rumah. Berarti kita tidur-tiduran aja Pak, mager aja di rumah. Berarti kita nggak usah kerja Pak. Berarti kita nggak perlu mengembangkan usaha pekerjaan kita. Itu terlalu konyol pemikiran yang seperti itu, jelas salah. Bukan itu.
Tapi saudara ketika bekerja, memang kita mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi mentalitas kita adalah apakah kita adalah orang yang puas dan merasa cukup. Kalau Tuhan memberkati segini, apakah saudara merasa puas? Kalau saudara diberkati lebih, apakah saudara kemudian jadi sombong dan lupa diri? Kalau saudara rugi, apakah saudara tetap bisa melihat bahwa ini adalah masih tetap di dalam ranah pemeliharaan Tuhan? Mindset saudara akan menentukan. Karena disinilah orang yang bisa merasa cukup, puas dengan apa yang ada pada saat ini bukan berarti dia tidak mau berkembang. Berkembang. Tapi mentalitinya adalah Allah yang menjadi ketergantungan dia. Inilah masalahnya kenapa kita sulit bersyukur, kenapa saudara kita menjadi cepat stres. Karena memang seringkali kita terhisap dengan pemikiran tidak pernah merasa cukup. Bukankah setiap kita ibadah ada doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apakah doanya dirubah berlimpah-limpah? Tapi itulah yang kita doakan. Artinya doanya memang secukupnya tapi hatinya melimpah-melimpah. Kalau kasih melimpah gimana? Cukup? Belum pernah cukup. Maka saudara untuk mencapai rasa cukup inilah kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus yang senantiasa untuk kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mau diberi banyak ataupun sedikit bahkan mungkin kurang kita tetap melihat itu kecukupan. Karena rasa puas itulah yang akan membangkitkan rasa cukup. Rasa cukup itu saudara tidak bergantung kepada sebuah keadaan. Ingat nih. Rasa cukup itu tidak bergantung pada keadaan. Kemarin blackout, saudara baru merasain ya panasnya luar biasa. Ya, dulu sebelum ada AC. Saudara ngeluh enggak? Enggak juga. Saya enggak punya AC waktu hamilnya Tania. Bu En panas. Ngipasi saudara setiap malam, panas. Sekarang gak ada AC, bingung saudara. Ada AC pun, kedinginan, betul ya? Kurang dingin, panas. Memang jadi manusia repot sekali saudara. Kenapa saudara? Rasa cukup itu tidak bergantung pada keadaan, sebaliknya. Itu sebenarnya rasa cukup berkenaan dengan pola pikir, itu pemakai kata proneo. Proneo itu harus dipilih, ini keputusan saudara memilih untuk merasa cukup atau enggak. Proneo itu kalau saya plesetkan sedikit itu memakai kata seperti ini, prodeo. Saudara tahu prodeo? Penjara. Oke? Kalau mindset kita di penjara oleh rasa enggak cukup, sampai kapanpun kita enggak akan pernah rasa cukup. Setuju? Kalau pikiran saudara sudah dipenjara dengan rasa tidak cukup, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah merasa cukup. Kalau pikiran saudara masih berpikiran kurang, sampai kapanpun Anda tetap kurang dan kurang. Bahkan mungkin seisi dunia kalau jadi milik saudara, saudara tetap kurang, kepengen memiliki planet-planet yang lain. Bahkan akhirnya Tuhan pun kepingin dimiliki. Betapa kurang ajarnya kita, bukan? Saudara-saudara, mari. Belajar bersama-sama untuk kita memahami kasih dengan benar. Mari saudara jangan menjadi orang yang victim mentality atau playing victim. Semakin kita memelihara kebiasaan buruk ini, itu adalah bagaikan sel kanker yang ganas yang akan menggerogoti iman saudara. Sekali lagi, semakin saudara menjadi orang yang victim atau playing, saudara akan menjadi saudara semakin orang yang egois. Maka saudara-saudara, saya ingin menutupnya. Belajar dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Sesungguhnya ada keindahan kasih Kristus yang harus kita imani dan kita pegang. The beauty of Christ love. Yaitu apa? Kasih Kristus itu adalah kasih yang penuh penerimaan. Karena kasih Kristus adalah kasih agape. Itu penuh penerimaan dan bukan penolakan dan pengucilan. Kasih Kristus itu adalah kasih yang menghadirkan pemulihan, bukan penghakiman, bukan juga penghinaan. Kasih Kristus itu adalah kasih yang memberi kembali sebuah kepercayaan dan bukan pembiaran. Inilah beda kasih kita dengan kasih Allah. Kasih saya apa?
Kasih sayang adalah kalau kita nggak suka, kita disakiti, kita akan tolak, kita akan kucilkan orang itu. Betul? Kasih kita yang bagaimana? Bukan memulihkan, malah kita bermusuhan, kita menghakimi. Bahkan kemudian kita menghina orang itu. Itu kasih kita. Kasih kita yang bagaimana? Kita nggak akan kembali memberikan kepercayaan. Bila perlu dibiarin saja. Tapi itu tidak ada di dalam hati Allah. Hati Kristus adalah kasih agape. Menerima kita apa adanya. Maka keindahan kasih Kristus yang kedua adalah kasih itu selalu nyata. Dan itulah yang akan menolong saya dan saudara untuk kembali berada di track yang benar. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian mengembalikan kita. Sekalipun kita berlaku salah dan berdosa. Tuhan akan mengembalikan kita ke tempat yang berguna di dalam kerajaannya. Untuk apa? Untuk mengerjakan kembali tugas seperti yang Tuhan kehendaki. Itu loh baiknya Tuhan. Kita salah, kita berdosa. Tapi kemudian Tuhan mengembalikan kita pada track yang benar. Bukan itu saja, dikembalikan kemudian diberi kepercayaan. Itulah Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Maka saudara ketika mau menolong orang lain, membantu orang lain itu akan dijelaskan minggu-minggu berikutnya. Tetapi ini yang penting untuk saudara pahami. Maka saya menutupnya dengan quote yang saya tuliskan demikian. Hanya di dalam Kristus saja kita mendapatkan kepuasan sejati yang namanya kehidupan itu. Sebab kita melihatnya dari perspektif Tuhan. Bukan dari diri kita yang sesungguhnya gak pernah puas dan gak pernah merasa cukup. Pahami ini supaya kehidupan kita mengalir kasih karunia Allah. Kepuasan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Miliki Yesus Kristus, rendahkan hati kita, teduhkan hati kita di hadapannya. Maka quote yang terakhir, kiranya ini benar-benar boleh mengingatkan kita. Jika Anda hidup untuk diri Anda sendiri, dan mengejar kesenangan Anda sendiri, maka dipastikan Anda tidak akan pernah mengetahui kepuasan dari Tuhan. Saudara gak akan pernah puas kalau gak pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena kita punya natur orang yang gak pernah puas. Anda masih punya kesempatan? Masih. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk menata diri kita di dalam firman Tuhan. Amin.